Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada nilai-nilai pendidikan karakter, yang kedua ada cara menumbuhkan nilai-nilai karakter, yang ketiga langkah-langkah implementasi pendidikan karakter, yang keempat 16 sifat dari yang paling penting hingga kurang penting. Yang kemudian ada faktor-faktor menumbuhkan nilai-nilai karakter, kemudian strategi pembentukan karakter, kemudian metode pendidikan karakter di lingkungan sekolah, kemudian ada pembentukan karakter di sekolah, dan yang terakhir adalah landasan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu nilai karakter. Pendidikan karakter bukanlah mengajarkan nilai benar dan buruk saja, namun jauh lebih dari itu. Berikut nilai karakter terdiri dari 24 butir, yaitu yang pertama kereligiusan, yaitu merupakan pikiran, perkataan, tindakan seseorang yang diupayakan berdasarkan keagamaan. Kemudian yang kedua kejujuran, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sendiri untuk selalu dapat dipercaya oleh orang lain, baik perkataan, perbuatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ada kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Yang keempat ada ketangguhan, yaitu sikap dan perilaku pantang menyerah. Kemudian kedemokratisan, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian ada kepedulian, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah penyimpangan. Kemudian ada kemandirian, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Kemudian berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika. Yang kesembilan, keberanian mengambil resiko, yaitu kesiapan menerima resiko akibat yang mungkin timbul dari tindakan nyata. Selanjutnya, berorientasi pada tindakan, yaitu mampu untuk mewujudkan gagasan menjadi tindakan nyata. Yang ke-11, berjiwa kepemimpinan, yaitu mampu mengarahkan dan mengajak individu atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang ke-12, kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Yang ke-13, tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang harus dia lakukan. 14, gaya hidup sehat, yaitu segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan yang buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Yang ke-15, kedisiplinan, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan. Ke-16, percaya diri, sikap yakin dan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 17, keingintahuan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam, meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 18, cinta ilmu, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian. Ke-19, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, yakni sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik hak diri sendiri dan orang lain. Yang ke-20, kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial, yaitu sikap menurut dan taat terhadap aturan. Ke-21, menghargai karya dan prestasi orang lain, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bisa mengakui ke atas keberhasilan orang lain. Yang ke-22, kesantunan, yaitu sifat yang halus baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya. Yang ke-23, nasionalisme, yakni cara berpikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan
dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsanya. Terakhir, menghargai keberagaman, yakni sikap memberikan respek hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, suku, budaya, dan agama. Nah, dari ke-24 itu adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa kita terapkan dari usia dini, yaitu diantaranya yang pertama ada agama atau religius. Kita bisa menerapkan untuk usia dini untuk peserta didik, yaitu contohnya menerapkan mengerjakan sholat duha dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran atau melaksanakan sholat sunnah lainnya. Itu kita bisa menyesuaikan tergantung agama dan kepercayaan siswa masing-masing. Kemudian ada kejujuran. Nah, kita bisa menerapkan pada peserta didik, yaitu misalnya jangan menyontek saat mengerjakan PR atau ulangan dan selalu terbuka dengan orang tua. Jangan pernah sesekali berbohong kepada orang tua atau membuat alasan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada toleransi, yaitu kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi sangat penting untuk bersikap toleran terhadap orang Indonesia lainnya. Contoh perilakunya yaitu sehari-hari tidak menyampaikan pendapat di atas kepentingan kelompok. Kemudian ada disiplin, contohnya yang bisa diterapkan yaitu mengikuti aturan cara berpakaian sopan di sekolah. Yang kelima ada kerja keras. Nah, sifat kerja keras ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai rintangan, menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita dikasih soal pada guru yang mungkin sulit, tergolong sulit, dan itu kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita cara menyelesaikannya. Yang keenam, kreatif. Di era globalisasi, pemikiran kreatif sangat dibutuhkan, sehingga perlu diciptakan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi orang tanpa terikat oleh bingkai. Yang kemudian ada demokrasi. Masyarakat Indonesia harus berwatak demokratis. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada rasa ingin tahu. Contohnya yang bisa kita terapkan yaitu terus belajar dan rajin dalam memperoleh keterampilan yang baik. Kemudian ada cara menumbuhkan nilai karakter. Cara menumbuhkan nilai karakter agar efektif, pendidikan karakter harus mencakup seluruh komunitas sekolah, seluruh kurikulum sekolah, dan budaya. Karakter mempromosikan pendidikan nilai-nilai inti dalam semua fase kehidupan sekolah. Nah, prinsip efektivitas pendidikan karakter memberikan pedoman untuk implementasi pendidikan karakter yang efektif dan komprehensif. Yang pertama ada mempromosikan nilai-nilai inti etika. Yang kedua, mengajari siswa untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Yang ketiga, mencakup semua aspek dan budaya sekolah. Yang keempat, menumbuhkan komunitas sekolah yang peduli. Yang kelima, menawarkan kesempatan untuk tindakan moral. Keenam, mendukung prestasi akademik. Ketujuh, mengembangkan motivasi intrinsik. Kedelapan, termasuk keterlibatan seluruh staf. 9. Membutuhkan positif kepemimpinan staf dan mahasiswa. Ke-10. Melibatkan orang tua dan anggota masyarakat. Ke-11. Menilai hasil dan berupaya untuk memperbaiki sesuatu. Menurut Ligona, ketika pendekatan yang komprehensif terhadap pendidikan karakter digunakan, maka bersamaan dengan itu budaya moral positif dibuat. Seluruh lingkungan sekolah mendukung nilai-nilai yang diajarkan di kelas. Hal ini dapat dicapai melalui kepemimpinan kepala sekolah, pejabat, perluasan kedisiplinan di sekolah atau unit, rasa komunitas, pemerintah yang demokratis, komunitas moral antara orang dewasa, dan peluang untuk mengatasi masalah moral. Berikut langkah-langkah implementasi pendidikan karakter. Yang pertama, guru menciptakan komunitas moral, membantu mahasiswa dan menghormati untuk peduli satu sama lain dan merasa dihargai dalam kelompok dan lingkungan kelas yang demokratis, di mana siswa itu terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua,
Guru bertindak sebagai pengasuh, model, dan mentor, memperlakukan siswa dengan cinta dan menghormati, menetapkan contoh yang baik, mendukung perilaku prososial, dan mengoreksi tindakan yang tidak menyakitkan. Yang ketiga, guru disiplin melakukan latihan moral, penggunaan penciptaan dan penerapan peraturan sebagai kesempatan untuk memupuk penalaran moral. Yang keempat, guru menggunakan pembelajaran yang kooperatif, yaitu mengajari anak-anak untuk bekerja sama dan membantu mengembangkan tanggung jawab akademis siswa. Yang kelima, guru mendorong refleksi moral melalui membaca, menulis, diskusi, latihan pengambilan keputusan, dan perdebatan. Mengajarkan konflik resolusi untuk membantu siswa belajar untuk menyelesaikan suatu konflik secara wajar dengan demokratis. Yang keenam, guru mengembangkan siswa untuk sosial, etis, dan akademis. Maka pembangunan karakter dilakukan pada setiap aspek budaya sekolah dan kurikulum. Yang ketujuh, perlunya kondisi untuk membantu siswa mengembangkan karakter yang baik, meliputi mengetahui, kepedulian, bertindak atas nilai-nilai etika, inti seperti hormat, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan belas kasihan. Yang kedelapan, perlu adanya komitmen sekolah untuk memelihara secara komprehensif, yaitu mengembangkan sikap sosial siswa, beretika, dan memiliki nilai akademis, menanamkannya ke dalam setiap bagian dari kurikulum dan budaya. Yang kesembilan, secara khusus, sekolah berkomitmen untuk menegakkan pendidikan karakter secara eksplisit dan mempublik nilai-nilai inti. Kesepuluh, seluruh elemen sekolah mendefinisikan nilai dari segi perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah dan menciptakan permodelan belajar, berdiskusi, menggunakan sebagai dasar untuk dilakukan dalam berkomunikasi pada seluruh komunitas di sekolah. Yang ke-11, seluruh yang terlibat menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Yang terakhir, pendidikan karakter digemakan pada hampir setiap lingkungan sekolah, dari yang kecil sampai yang besar, dan dari kota pinggiran, pedesaan, sampai yang kota, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Tetapi, butir nilai karakter di atas bukanlah harga mati. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan survei secara intensif kepada orang tua, guru, dan pendeta pada lingkungan pada 12 sekolah di Atlanta, Georgia memperoleh 27 butir nilai karakter. Tujuan awalnya adalah untuk menentukan karakter mana yang dihargai oleh masyarakat. Nah, dari 27 ciri-ciri yang diharapkan oleh masyarakat, diperoleh 16 karakter. Setiap responden diminta untuk menentukan peringkat 1 sampai 16 sifat dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Guru dan orang tua menyusun 3 nilai karakter yang paling penting untuk diajarkan, yaitu karakter yang paling penting yang pertama yaitu menghormati orang lain dan pendapat orang lain. Jadi contohnya semisal kita ada di suatu kelompok dan ternyata kita perbedaan pendapat antara kita dengan anggota kelompok lainnya. Nah, di situ kita harus menghormati dan juga bisa menerima atau mengolah lagi pendapat dari orang lain. Jangan sampai berpikir bahwa kalau pendapat kalian yang harus mereka terima, tapi kalian juga harus berpikir terbuka untuk menerima keputusan yang lain. Yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran itu salah satu hal yang paling penting dalam diri kita supaya dipercaya oleh orang lain, baik dalam perkataan, perbuatan. Yang ketiga ada self-control atau disiplin. Kemudian ada 3 karakter besar, yaitu ketekunan, motivasi, dan empati. Kemudian ada 13 nilai-nilai yang tersisa peringkat dalam urutan kepentingan. Yang pertama ada kerjasama, tanggung jawab, ketergantungan, akuntabilitas. Ketiga integritas, kejujuran. Keempat kebaikan, pengampunan, ketekunan motivasi. Yang ke-17 kasihan. Ke-8 kesopanan. Ke-9 patriotisme. Ke-10 toleransi. Ke-11 kerendahan hati. 12 kemurahan hati. 13 sportivitas.
Kemudian ada faktor-faktor menumbuhkan nilai-nilai karakter. Yang pertama, promosi pendidikan karakter. Mempromosikan keunggulan akademis karena meletakkan dasar untuk semua pembelajaran yang terjadi di sekolah. Yang kedua, keefektifan pembelajaran. Untuk membantu pendidik atau guru untuk memenuhi tanggung jawab mendasar mereka untuk mempersiapkan siswa dan anak muda untuk masa depannya. Yang ketiga, kepemimpinan yang dibentuk. Kepemimpinan kepala sekolah atau pimpinan unit kerja sangat penting bagi berlangsung dan kejadian pelaksanaan pendidikan karakter. Sebagai supervisor, kepala sekolah dapat memberi arahan kepada guru sebagai pengelola pembelajaran. Yang keempat, faktor dalam diri sendiri. Kesadaran diri menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembiasaan nilai karakter. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan karakter, termasuk bagian dari lingkungan. Konteks masyarakat, institusional sekolah juga mempengaruhi eksternal. Yang kemudian, strategi pembentukan karakter. Menurut para Gustam, terdapat 6 strategi pembentukan karakter secara umum yang memerlukan sebuah proses yang stimulan dan berkesinambungan. Yang pertama, habitasasi, pembiasaan dan pembudayaan. Yang kedua, membelajarkan hal-hal yang baik atau moral knowing. Yang ketiga, merasakan dan mencintai yang baik, feeling and loving the good. Keempat, tindakan yang baik, moral acting. Yang kelima, keteladanan dari lingkungan sekitar, moral modeling. Yang keenam, ada strategi tradisional dan strategi nasihat. Selanjutnya ada metode pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurut Kusuma, yang pertama yaitu pembelajaran atau teaching, yang kedua teladanan atau modeling, yang ketiga menentukan prioritas, keempat praktis prioritas, kelima penguatan atau reinforcing, keenam pembiasaan atau habituating, yang ketujuh refleksi. Selanjutnya ada pembentukan karakter di sekolah. Yang pertama, religius dan taat beribadah. Misalnya pada saat sholat zuhur kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid yang ada di sekolah. Yang kedua ada disiplin, yaitu disiplin soal waktu, soal perilaku, soal pakaian, dan disiplin soal taat dalam peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, bersahabat dan berkomunikasi. Artinya itu kita menjalin komunikasi yang baik pada guru, staf di sana, dan teman-teman kita. Yang keempat, jujur. Jujur itu supaya kita dipercaya kepada guru, juga pada teman-teman kita, baik itu perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Yang kelima, peduli akan lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya ada landasan pendidikan karakter. Yang pertama, landasan agama, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk liang lahat atau meninggal dunia. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Yang kedua, Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu ada landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Yang ketiga ada landasan budaya, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keempat, pendidikan nasional. Landasan pendidikan nasional yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, merupakan 2 bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya.